malam teman-teman semua. Mbak Tari, Mbak Frans, Om Holly, Mbak Sirohma, Opik, Rara Sentini, Freddy Lempas, Om Lukas, Indriani, Novita Go, Ambelas, Om Jason, Om Sururi, Akbari, Om Janto, Mas Budi, apa kabar semuanya? Nah, itu dia. Halo Unirai. Wah, ada yang jaketan. Biar kayak di Merapi, dingin. Bisa. Gimana Kang? Masih adem sekarang, dingin. Dingin ini. Kang, kita menyapa teman-teman dulu ya Kang. Ya, boleh. Ayo teman-teman, selamat datang, selamat join. Siapa nih? Mas Dian Regency, Sandi Useng, Zubair, Remedia, Rinto Purnomo, Cucu, Sandi Useng nggak ngajar tuh. Ikut-ikut di sini. Mbak Asi, Om Suananto, apa kabar? Selamat malam. Oke, sambil menyapa teman-teman, kita juga karena sudah 7:30, kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Terima kasih pertama tentu Malam Mbak Asih. sama Kang Bea yang sudah bisa hadir nemenin kita malam ini. Orang dibilang bukan kayak di Iceland tapi kayak di Merapi. Mbak Inong. Iya nih. Terus juga biar kayak di Merapi kedinginan harus pakai ini. Tutup kepala. Pakai masker dong, biar nggak debuan, pakai masker dong. Biar nggak debuan. Nanti nggak bisa ngomong lagi. Ada Om Prite Johan, Om Bambang Dwi Jayanto, Mbak Tintin, Diarto, ya semua buat semuanya selamat malam ya teman-teman. Nah, ini malam ini kita acaranya kita mulai lebih awal 30 menit dari biasanya. Biasanya kita mulai jam 8. Itu juga karena ada beberapa bukan protes sih, usulan dari teman-teman kita di daerah Indonesia Tengah dan Timur. Jam segini kan mereka selisih 1-2 jam gitu kan. Kasihan juga sih. Kalau kita mulai jam 8, mereka tuh mulainya jam 10 kalau yang di Papua. Sampai jam 12. Nah, ini kita majukan setengah jam ya. Semoga penting poin acaranya tidak berkurang lah. Karena poin acaranya di sini adalah kita cuma santai-santai juga, ngobrolin hal-hal yang menarik untuk mengisi waktu di masa pandemi ini. Semoga supaya teman-teman tetap sehat dan semangat gitu. Oke, teman-teman, malam ini kita akan lihat nanti kita lihat dan akan mendengar cerita seorang Mas Bea Wiharta tentang Merapi. Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapi tentunya teman-teman semua udah tahu ya, yang ada di Jawa Tengah. Bukan Merapi yang di Sumatera Barat. Gunung Merapi udah sering sekali meletus ya. Sudah puluhan kali meletus. Tapi yang kira-kira terbesar di abad 20 ini mungkin yang di 2006 sama di 2010 ya. Yang tentunya juga 2010 ya. Yang juga menelan bukan hanya korban harta tapi juga jiwa ya. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana sih pengalaman Mas Bea. Mungkin juga di antara teman-teman di sini juga ada yang mungkin aja yang meliput atau pas di sana. 2010 saya juga masih di Jogja. 2006 juga saya juga kayaknya belum di Jogja. Tapi posisinya itu bahasanya
lumayan dahsyat ya letusannya, karena debunya itu juga bikin bukan hanya Jogja dan Jawa Tengah, tapi sampai luar Jawa juga kadang debunya berasa, ya kan? Nah, tentu demikian dahsyatnya, kita hanya berpikir kejadiannya udah luar biasa. Bagaimana dengan foto-fotonya? Bagaimana sih seorang Mas Bea Wiharta itu menangkap momen-momen tersebut dengan khasnya Bea gitu kan. Nah, itu akan kita lihat, kita akan dengar sharing Mas Bea soal Merapi tersebut. Teman-teman juga bisa bertanya apapun ya maupun teknis segala macam yang tentunya ada kaitannya dengan hal tersebut gitu. Oke, tempat dan waktu nih kita persilahkan buat Mas Bea Wiharta. Monggo, Kang. Iya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ada Mas Gatu, ada Bude Hermandari, ada Mbak Asih, ada Pak dosen Sandi Useng di Bandung, dan semua teman-teman. Dari mana ceritanya ya? Dari kedinginan di Merapi pakai jaket. Oh iya. Yang menyenangkan itu Mas keluarin foto yang ada gunungnya malam hari itu, Mas. Siap. Sebetulnya liput di Merapi itu foto. Sebentar. Menyenangkan karena apa ya? Nggak tahu karena apa tuh. Sebentar, Kang. Iya. Aku kalau nggak ada gambarnya nggak bisa cerita aku, Mas. Sebentar. Tenang. Pokoknya mau liput Merapi. Oke, gini. Aku kerja di kantor berita. Udah lama. Jadi kalau berangkat meliput ke Merapi atau kemanapun, yang dipikir itu ada dua. Gitu. Apa itu? Yang pertama, bagaimana mendapatkan gambar yang bagus dalam hal ini, yang mewakili situasi dan kejadian. Yang kedua, lalu melihat kompetitorku ada di mana. Dan siapa dia, dan kira-kira bikin foto apa. Aku harus lebih bagus dari dia. Gitu. Oke. Jadi secara langsung ada dua hal paralel yang harus dipikir. Siapa sih kompetitornya? Kompetitornya itu AP. Kalau aku Reuters kan. Aku kantor berita Reuters. Jadi kompetitornya itu AP. AP itu Associated Press. Ya lebih terkenal sebagai kantor berita Amerika. Lalu AFP, Agency France Press, kantor berita yang pusatnya di Prancis. Okay. Lalu terakhir ada Getty Images dan ada EPA. EPA itu European Press Agency. Jadi kantor berita yang kantor pusatnya ada di Jerman dan dia disebut kantor berita negara-negara Eropa. Jadi aku harus tahu, kalau misalnya kayak Merapi tahun 2010, itu kan breaking news. Aku harus tahu satu-satu dari mereka yang berangkat siapa. Kenapa aku harus tahu? Getty Images dia punya, Getty Images juga punya stringer atau fotografer juga, bukan dia cuma. Dia punya di doang. Enggak. Getty Images ada namanya Ulet Ivan Sasti. Sekarang dia adalah fotografer news yang paling bagus di Indonesia buatku. Sekarang dia. Mas Ulet? Matanya nggak ada yang mengalahkan dia, nggak ada matanya. Nah, jadi aku harus tahu satu persatu siapa yang berangkat. Dari EP siapa, dari EPA siapa, dari Getty pasti Ulet, dari AFP siapa. Nah, aku harus tahu satu-satu karena aku tahu masing-masing orang itu karakter motretnya kayak apa, gitu. Jadi sekaligus cari foto yang bagus, sekaligus harus bersaing sama mereka.
gitu. Oke. Tapi walaupun bersaing kita tetap temenan. Untuk informasi kita tetap tukar-tukar, tapi untuk memotret kita bersaing. Jadi Tapi bersaingnya secara sehat dong, tidak bersaingnya bilang, secara sehat. Bersaingnya itu secara bagus tuh di sehat. sana, Dan padahal nggak ada apa-apa di sana kan seringnya gitu. Kalau fotografer landscape kayak kita kan, habis gue motret di Bromo ada pohon, gue potong pohonnya supaya orang nggak bisa sama kan, nggak gitu kan? enggak. Karena kita tahu waktu dan mata kita itu berbeda satu sama lain. Iya. Jadi seandainya kita datang di satu tempat yang sama pun, waktu memotret dan angle memotret kita kadang mirip-mirip tapi kadang berbeda sekali gitu. Iya, udah pasti. Iya, Merapi itu menyenangkan karena kalau liputan ke sana itu cuacanya pasti dingin, menyenangkan. Kalau nunggu gunung meletus malam hari itu kita mesti cari tempat dulu siangnya, cari posisi, kira-kira di sini yang bagus. Malamnya kita nyanggung di situ. Kang, berarti menyenangkan itu dalam arti kantor beritanya Mas Bea itu sudah memberi tugas itu saat sudah ada tanda-tanda mau akan meletus ya. Jadi bukan sesudah bencana terjadi ya gitu ya, atau gimana? Oke. Ini. Jadi kita di kantor berita itu setiap hari memantau berita yang ada di seluruh Indonesia. Indonesia tim-tim, gitu. Terus biasanya gunung meletus mau akan gede itu bisa tiba-tiba, tapi bisa juga dari kecil. Nah, Merapi itu biasanya dari kecil. Kelihatan apinya dulu di atas, mulai turun. Nah, kita harus memperkirakan itu kira-kira gedenya kapan. Ketika kita yakin kita gede, saya harus melaporkan ke atasanku. Atasanku namanya Mbak Eni Nuraini. Eni Nuraini itu bos perempuan paling baik deh. Selama saya bekerja puluhan tahun, dia adalah bos yang paling baik dan pokoknya top deh. Tunggu, aku potong. Next season, Mas, kita undang dia gimana? Dengan senang hati. Jadi gini, bosku itu namanya Eni Nuraini. Dia membawahi 5 fotografer laki-laki di Jakarta yang bekerja di Reuters. Dia yang membagi tugas. Oke, jadi kalau balik ke Merapi, karena aku tertarik Merapi, aku ngikutin secara personal. Terus aku lapor ke Mbak Eni. Mbak Eni ini mau gede. Aku mau berangkat. Gitu. Terus dia bilang, kamu telepon anak-anak Jogja dulu. Zaman dulu internet kan nggak selancar sekarang. Bahkan pada 2006 itu belum ada Android. 2010 itu, 2010 itu awal-awal Android. Belum populer. Nah, jadi aku bilang, Mbak Eni, ini udah mau meletus gede. Perkiraanku, aku harus berangkat. Pastiin dulu, Pastiin dulu, terus kalau kamu yakin kamu berangkat. Tapi kamu harus, karena kamu yang minta, kamu yang berangkat. Biasanya gitu, siapa yang minta dia yang berangkat. Kecuali Mbak Eni bilang bahwa, enggak, kamu nggak mampu ini, biar dikerjakan yang lain. Baru yang lain yang berangkat. Ini 2006 ke 2010 nih, Kang? Iya, yang 2010. 2010. Oke. 2010. Terus aku bilang ke Mbak Eni. Terus Mbak Eni bilang, oke, kamu cari temen buat jaga Jakarta, kamu berangkat ke Jogja. Gitu. Ya, jadi, aku lapor Mbak Eni lapor ke London. Bea mau ke Jogja karena diperkirakan begini-begini. Biasanya London, kalau Mbak Eni yang bilang, biasanya jawabannya cuma satu aja, go ahead Eni, gitu. Kenapa? Karena reputasi Mbak Eni di Asia itu luar biasa. Setiap fotografer yang datang dari negara lain, London akan bilang ke dia, kamu harus ikut kata Eni. Jadi gini, fotografer bule itu songong-songong. Susah untuk dikasih koordinasi, apalagi dia pergi ke negara ketiga kayak Indonesia. Merasa lebih wah lah mungkin ya.
karena dia merasa bule. Tapi setiap bule yang kesini selalu dikasih email ke Eni dan CC ke aku, karena aku akhirnya dia bilang, kamu harus ikut apa kata Eni. Kalau kamu nggak ikut apa kata Eni, kamu tak tarik lagi. Gitu. Itu karena reputasi Mbak Eni bertahun-tahun yang selalu dalam kompetisi dengan kantor berita lain itu selalu menang di Indonesia. Siap. Gitu. Makanya minggu depan kalau dia mau, aku tertarik untuk dia bicara di sini nanti. Dengan senang hati. Oke. Terus dia bilang gini, oke Bea, aku percaya kamu berangkat. Nah, oke, aku berangkat pagi yang 2010, aku langsung ke rumah Mbak Marijan. Masih ada aku ke tempat itu. Masih ada ke tempat Mbak Marijan. Terus, nah pada saat itu Mbak Marijan nggak mau ditemuin oleh siapapun. Dia semedi. Siapapun nggak mau ketemu sama dia. Jadi aku sampai Jogja itu jam 9 pagi, aku ke tempat Mbak Marijan, nunggu sampai jam 1 siang. Jadi dari bandara di situ aku naik. Terus, Mas, keluarin gambar yang ada orang angkat-angkat. Ini mohon maaf. Nanti bisa di-resign lagi nggak, Kang? Aku udah WA tuh. Jadi langsung di iPhone itu nggak bisa ternyata. Minta maaf di-resign sebentar. Oke. Jadi ceritanya waktu itu langsung ke Mbah Marijan, akhirnya bisa nemuin beliau nggak? Waktu itu? Aku nggak bisa ketemu sama beliau. Udah resign. Iya, siap. Foto yang kedua dari atas. Foto yang pertama atas sendiri itu Mbak Eni. Nah, aku nggak bisa nemuin Mbah Marijan. Mbah Marijan nggak mau keluar. Udah jam 1 tuh, jam 1 siang. Terus, aku harus ketemu sama Dwi Oblo. Karena setiap pergi ke daerah, aku selalu menemui fotografer lokal untuk lokal untuk cari info. Iya. Jogja sih siapa sih nggak kenal Dwi Oblo ya zaman. Iya. Kalau untuk itu ya. Dan Dwi Oblo kan pada saat itu dia fotografer kerja buat Reuters juga, gitu. Oke. Nah, Stringer aku dari tapi rumah Mbak Mari. Iya, Stringer. Dari rumah Mbak Marijan itu aku menuju turun Jogja itu, jadi dari rumah Mbak Marijan itu jalannya naik ke jalan utama. Nah, di jalan utama menuju turun itu kan banyak hotel-hotel tuh, kecil-kecil. Aku bilang, aku mau nginep di sini aja deh, biar deket cari info ke Mbak Marijan. Aku beloklah di salah satu penginapan kecil-kecil itu. Dekat Cangkringan ya? Tanya, di atas, masih di atas. Di atasnya, masih di atasnya. Di rumah, iya pokoknya di sekitar rumah Mbak Marijan. Di sekitar rumah Mbak Marijan, terus aku tanya, dan murah juga nginep di situ. 125 apa berapa ya, lupa aku. Atau nggak sampai. Pokoknya murah. Terus akhirnya aku ninggal duit. Di situ. Aku tutup 2 malam. Tapi barang-barang nggak aku turunin kayak biasa, tetap di mobil. Kalau di Saster itu barang jarang banget aku turunin di hotel. Karena biar aku turun bisa standby ya, kapan aja bisa mobile. Ya. Terus aku turun ke rumah Oblo. Ngobrol. Terus aku telepon anak-anak di atas, Mbah Marijan masih nggak mau ngomong. Sore jam 6 sore, bener. Merapi meletus gede banget. Terus kita kaget berdua, terus bagi tugas sama Oblo. Karena sejak dari Aceh, aku sangat menghindari motret di rumah sakit. Jadi aku bilang sama Oblo, aku masuk ke arah Cangkringan, kamu ke rumah sakit, kamu motret korban. Jadi Oblo ke rumah sakit, motret korban, aku ke arah atas, ke arah Cangkringan, yang jalannya ditutup. Akhirnya aku ikut patroli orang-orang malam itu, terus aku telepon Oblo, nggak usah malam-malam. Jam 9 kita harus balik, kirim gambar, sedapatnya apa, habis itu selesai. Nggak usah terlalu malam, karena kita besok pagi mau jalan malam.
Jadi jam 9 aku udah balik ke rumah Oblo. Akhirnya ngepost di rumah Oblo, ngirim gambar, terus bilang sama Oblo, aku akhirnya tidur di rumah Oblo malam itu. Terus aku bilang sama Oblo, jam 4 pagi kita berangkat ke atas. Karena waktu di rumah sakit Oblo bilang, Mbak Marijan meninggal. Tapi mayatnya belum ada. Oh, Gitu. Jadi Kang, beberapa sorry tak potong, Kang. Itu oh, pas meletus besarnya itu kejadiannya siang atau malam? Yang biasanya kan letupan-letupan dikit. Nah, yang kejadian pas iya, laharnya gede, udus gambelnya keluar itu mulai dari start malam atau gimana, Kang? itu hari sebelumnya itu udah ada percikan ke atas, tapi belum ada letusan gede. Cuman Gunung Oh, Merapi itu udah suaranya udah bergemuruh. Nah, sore itu letusannya lumayan gede, tapi nggak oke, lama. Gede banget, karena oke. udah gelap juga nggak kelihatan, itu gede banget, tapi nggak lama. Gitu. Nah, ini gambar di sini ini kalau ada rumah di atas itu, rumah di atas. Nah, itu hotel yang aku mau nginep tuh di situ. Yang rumah itu? Nah, iya rumah itu. Itu tempat aku mau nginep. Nah, belok kanan ke bawah, di agak atas dikit ke bawah, nah itu rumah Mbak Marijan. Gitu. Oh, nggak jauh ya? Karena waktu itu standby pengen wawancara atau motret Mbah Marijan sih niatnya ya. Bukan motret, jadi Makanya, cari info ke dia. Kira-kira oh meletus cari atau info enggak, malah, atau oke. iya. Karena beliau yang lebih tahu gitu ya soal itu. Jadi jam 4 pagi keesokan harinya aku sama Ublu berangkat tuh ke atas. Pakai mobilku, terus tapi di stop, nggak boleh masuk. Masih gelap, belum banyak orang kecuali tim SAR. Terus akhirnya nggak bisa masuk, terus aku ngobrol sama Ublu, terus kata Ublu, kita ikut tim SAR aja. Dia telepon temen Hmm. temennya anak SAR lah. Nah, terus mereka mau masuk, terus kita join. Artinya nggak bawa mobil sendiri, tapi kita join berdua. Kita join, naik mobil SAR, kita berhasil masuk, tapi masuknya nggak jauh, karena jalan-jalan itu pohon-pohon udah tumbang, semua pohon tumbang, jalan udah putih, eh, dan jalan itu panas. Nah, karena Jalan bekas panas debunya ya. karena abunya panas. Iya. Nah, abu yang nutup jalan, padahal meletusnya sore kemarin, pagi jam 4 itu masih panas. Abu yang putih-putih itu masih panas. Uh, Untung aku nggak pakai sepatu cat, pakai sepatu hiking. Oblo juga. Ketika kita harus jalan kaki, kita nggak boleh berhenti terlalu lama, karena bagian bawah boots itu leleh kalau terlalu lama. Iya. Panas soalnya. Jadi kita setengah berlari sampai atas, terus kita bagi dua. Aku ke kanan, kamu terus. Jadi Ublo ke kanan ke daerah apa gitu, banyak penduduknya, terus aku lurus ke atas ke tempat tadi itu. Aku terus ke rumah Mama Hmm. Rijan. Nah, ini gambar mangkok ada Indominya, itu yang ketutupan Mas Dodi, itu kopi, masih ada Ya aduh, kopinya tapi ketutup pasir. aku Itu nutupin di lagi. rumah Mama Rijan ini. Oh, Apa-apa. oke oke. Ini rumah Mama Rijan. Gitu. Masih ada beberapa orang tergeletak, masih ada mobilnya Antv kalau nggak salah, atau apa di situ ya, APV. Iya. Nah, aku masuk ke situ. Terus aku cuman berpikir bahwa itu aku masuk jam sekitar setengah 6 pagi sampai rumah Mama Rijan. Aku cuman mikir bahwa ini gede, jadi aku harus cari foto establis yang bisa menceritakan segalanya dalam satu gambar. Oke. Makanya aku berusaha naik ke atas rumah, terus aku dapat sudut yang tadi itu, yang frame sebelumnya. Bentar, Kang. Nah, Minta jeda gambar-gambar udah aku dapetin. Sorry ya teman-teman. Tadi kita akan lihat. Ini yang malam ya. Ini malam sebelum letusan gede yang atau gimana nih, Kang? gambar sebelumnya aja. Bukan Sebentar. sebelumnya, Kang.
Hmm. Yang ini? Nah ini aku naik ke atas bukit karena aku perlu background Merapi yang hijau, pohon-pohon hijau itu jadi putih-putih, udah ketutup abu. Terus aku butuh view terbuka. Jadi aku naik ke agak bukit, terus ada rumah roboh, aku naik di atasnya, terus aku dapat sudut ini. Terus aku bilang, udah ini perfect, aku nggak kemana-mana. Nah, aku cuma nunggu, karena aku tahu anak-anak tim SAR tadi yang bareng aku ngumpulin mayat, aku nunggu mereka membawa mayat itu. Jadi mayat-mayat itu dikumpulin ke agak atas, dikumpulin di situ, aku nggak motret, cuman, berarti aku cuma tanya, ini kapan dibawa pulang? Nanti kalau udah kekumpul kita mau bawa turun, Mas. Jadi aku naik ke sini, udah aku tunggu aja, gitu. Karena aku butuh establish view Gunung Merapi yang udah hijau-hijaunya ketutup putih, dan aku butuh tim SAR bawa mayat itu turun. Ketika mayat turun, udah ini fotoku, udah aku foto, aku konsentrasi untuk dapat frame ini. Beberapa frame, ada banyak, 20 lebih frame ini. Baru aku bergerak ke layang lainnya. Aku turun ke rumah Mama Rijan yang tadi itu. Keesokan harinya foto ini play di mana-mana, di IHT. IHT itu International Herald Tribune, koran paling gede. Di Guardian ini 2 halaman spread. Itu kodenya apa, tukang? Reuters, strip, Bea. Kode mana? Kalau di fotonya, kalau di Guardian kan Reuters, strip Bea. Reuters, Bea, kodenya Bea dong. Enggak, nama Bea Wiharta. Oh, langsung nama ya? Langsung nama. Aku jadi bangga banget. Enggak, biasa aja. Nah, jadi kenapa aku ngajak Oblo berangkat jam 4 pagi ke sini? Karena aku tahu kompetitorku yang dari Jakarta belum sampai Jogja. Oh, kita lebih start duluan dong ya? Iya, EP belum, AFP belum, EPA belum. Getty Image ada ulet. Jadi aku bilang, oke, sainganku yang berat sama ulet. Epi ada fotografer, trainer di Jogja, tapi aku tahu bahwa, aku bisa ngatasi dia. Jadi ketika motret, aku cuma bilang aku harus lebih bagus dari ulet. Makanya aku susun rencana, aku akan masuk jam 4 pagi, supaya orang-orang lain belum masuk sepagi aku, gitu. Supaya aku dapat view pertama, supaya jam 8 pagi aku udah kelar, atau jam 9 pagi aku udah kelar, udah bisa kirim foto. Kalau jam 9 pagi aku kirim foto, jam 12 dia udah bisa dipakai di Australia, jam 2 siang dia udah bisa dipakai di Jepang. Gitu. Jadi, makanya aku bilang jam 9 malam, sebelumnya aku udah bilang sama Oblo jam 9 kita balik, kita kirim gambar, habis itu istirahat, jam 4 pagi kita udah harus start. Gitu. Tujuanku adalah mendapatkan foto pertama sebagus mungkin sesuai dengan kejadiannya. Gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, ini kan berarti bahasanya foto pasca letusan besar yang meluluhlantakkan sekitar Merapi. Nah, itu berpikir nggak sih nanti akan ada ledakan selanjutnya, letusan selanjutnya, terus apa yang harus dipersiapkan seperti apa gitu? Berpikir. Jadi ketika ikut tim SAR sama Oblo di mobil itu kita naik pagi-pagi, aku nanya, ini kan masih mungkin meletus lagi, kira-kira kapan? Aku nanya gitu ke anak-anak itu kan. Iya. Teman-teman itu bilang, Mas, kita pakai HT, kita ada posko, mereka akan ngabarin kita kalau amplitudo